berjuang, jadi teman-teman di komunitas ini akan berjuang bagaimana hukum ini kemudian juga mengadopsi budaya-budaya, apakah menerima atau menolak. Jadi itu harus menjadi perjuangan panjang. Saya melihat bahwa mungkin saja kita pelan-pelan untuk perjuangkan legitimasi normatif. Ini berkaitan dengan sistem hukum kita yang ada di Indonesia yang masih belum menerima komunitas seperti ini. Kita pelan-pelan. Nah, bagaimana cara memperjuangkan legitimasi normatif ini melalui legitimasi sosial? Dari Unika dan dari kerukunan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya berbicara dari kehadiran saya, alasan kehadiran saya di sini dari Universitas Katolik Widya Mandira, mewakili Pak Rektor. Saya sendiri juga waktu melihat list undangan itu kok Unika saja yang diundang. Ada Undana, ada Unkris, ada Muhammadiyah, tapi Unika yang diambil. Ya, terima kasih lah kalau diperhitungkan untuk hadir di sini. Jadi saya di sini melihat tentang kehadiran kita pada hari ini, bahkan mungkin teman-teman pada hari-hari sebelumnya, itu berkaitan dengan identitas. Betapa berharganya seseorang itu memperoleh identitas. Ada berbagai macam identitas yang sudah diakui, yang tanpa dipersoalkan datang dengan sendirinya, defend. Tapi di sini saya coba mengklasifikasi ada dua identitas yang mau diperjuangkan oleh komunitas ini, yaitu legitimasi sosial. Jadi ada identitas yang diakui secara sosial. Legitimasi sosial ini menjadi perjuangan panjang dari teman-teman selama ini, pasti sejak mulai mengalami pertanyaan besar di dalam diri masing-masing, itu sudah mulai ingin supaya di dalam rumah itu dilihat sebagai anak, sebagai siapa saja, diakui secara sosial. Dan ini lebih berat. Kemudian yang kedua itu legitimasi hukum secara normatif. Jadi ada dua legitimasi yang diinginkan oleh komunitas ini, yaitu legitimasi sosial dan legitimasi hukum. Dari kacamata hukum, saya kebetulan doktor di bidang ilmu hukum dan saya pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum Unika Widya Mandira. Saya melihat bahwa mungkin saja kita pelan-pelan untuk perjuangkan legitimasi normatif. Ini berkaitan dengan sistem hukum kita yang ada di Indonesia yang masih belum menerima komunitas seperti ini. Kita pelan-pelan. Nah, bagaimana cara memperjuangkan legitimasi normatif ini melalui legitimasi sosial? Ini pekerjaan yang sangat sulit dan sangat besar dan berdampak banyak sekali bagi teman-teman yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasubag. Mari kita kembangkan untuk diakui secara sosial ini dengan menarik sebanyak mungkin keberpihakan secara sosial. Keberpihakan. Kita berjuang untuk mendapatkan keberpihakan. Antara lain tadi dengan tokoh agama. Ya, jadi tokoh agama. Kemudian di dalam kelompok minat dan bakat. Misalnya tadi kalau di salon sangat berprestasi kelompok komunitas ini, yang kemudian ditonjolkan secara sosial itu bukan soal LGBT-nya, tetapi kelompok minat dan bakat. Jadi dia asosiasi profesi. Nah, di sana diperjuangkan sehingga secara sosial di tengah masyarakat itu akan merasakan bahwa kalau lu nggak ada tuh nggak rame. Jadi menyumbang identitas ke dalam kebersamaan sosial kita itu jauh lebih penting daripada legitimasi normatif. Ya. Oleh karena itu saya menyarankan pada komunitas ini, saya tadi ingin mendengar dari Ido tentang mengapa Mama harus hadir. Dan ini penting sekali kalau seandainya Mama hadir untuk memberikan literasi
tentang bagaimana keluarga membangun untuk pengakuan atau dan segala macam. Mungkin seperti itu, hanya menduga-duga saja, tapi tadi terpotong mengapa Mama mau hadir tapi berhalangan. Saya kira ini penting sekali tentang stigma, ya, tentang stigma. Mungkin saja kita bisa saja harus bersamaan. Jadi menolak stigma itu harus bersamaan dengan perjuangan untuk menolak bullying. Jadi stigma silakan, ada stigma silakan, tetapi tidak boleh membuat kekerasan. Karena menghapus stigma itu perlahan-lahan, termasuk dengan yang tadi, dengan keberpihakan secara sosial, pelan-pelan orang akan kemudian menghadirkan kita ke dalam kebersamaan itu. Ini penting sekali, dan saya kira bergerak dari asosiasi minat dan bakat dan keprofesionalan itu akan lebih mudah, yang pelan-pelan itu akan juga menarik banyak orang, simpati banyak orang untuk berjuang ke dalam identitas normatif. Entah identitas normatif itu yang pengakuan di mana, yang tidak di mana, ditolak di mana, yang diterima di mana. Itu tentu saja hukum Indonesia sangat berakar pada budaya. Ya, jadi kita akan berjuang, jadi teman-teman di komunitas ini akan berjuang bagaimana hukum ini kemudian juga mengadopsi budaya-budaya, apakah menerima atau menolak. Jadi itu harus menjadi perjuangan panjang. Jadi itu saja yang saya sampaikan, bahwa ada dua legitimasi ini yang mau diperjuangkan, legitimasi sosial dan legitimasi normatif, dan pekerjaan besar adalah legitimasi sosial. Normatif bisa datang kemudian, tapi bagaimana pengakuan masyarakat terhadap keberadaan ini, itu menjadi perjuangan yang harus menjadi jangka pendek dan terus menerus. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Betul. Baik, terima kasih Ma. Jadi berjuang itu, berjuang untuk mengkonstruksi apa yang kita harapkan. Itu inti dari bagaimana kita mencoba untuk ada dua legitimasi yang harus kita harus kejar. Hukum di akhir, tapi yang paling penting adalah legitimasi sosial. Bagaimana penerimaan dan keluarga menerima, itu satu hal yang luar biasa. Saya hari ini tidak hadir, saya sudah sering bertemu dengan, bahkan tidak hanya mamanya Ido, ada banyak mama-mama dari teman-teman yang saat ini sudah mulai menerima. Kemarin baru Tian punya mama yang meninggal, yang kami turut hadir, sudah menerima itu, dan itu secara perlahan. Itu artinya secara perlahan memang harus edukasi dijalankan. Dan ada hal yang dititipkan lagi terkait dengan masukan yang lain adalah untuk legitimasi sosial selain dari keluarga, itu bagaimana teman-teman menonjolkan talenta yang dipunyai, apapun bidangnya, apapun keahliannya, apapun keterampilannya, skillnya, silakan diasah. Jadi IMOF juga bisa menjadi tempat mengasah dengan bekerja berjaringan, potensi yang ada, menampilkan, dan orang akan melihat. Itu Pak bilang, tanpa lu gak rame. Dan ini penting sekali. Ini saya kira kita beli aplaus, ini hal yang memang harus dirancang. Tidak hanya dalam isu-isu kesehatan saja, karena memang lebih banyak isu kesehatan untuk membantu teman-teman supaya tidak terinfeksi dengan HIV salah satu, termasuk COVID juga saat ini. Teman-teman juga melakukan itu, dan ini sangat penting. Termasuk dengan para tokoh ini sudah ada, dari Depak juga ada, dari kerukunan umat beragama juga sudah ada. Silakan membuka diri, mari kita berjaringan. Dari Kak Emi dari Flowamora Jaya Peduli itu, Oke. Kembali lagi, mungkin saya lebih menekankan di legitimasi sosial tadi Mama ya. Terima kasih Mama mengingatkan kita ini terus, bahwa kalau menurut saya legitimasi sosial dasar awal pertamanya itu adalah keluarga. Keluarga. Persoalan teman-teman di populasi kunci Kak Ido mereka ini, saya pikir awalnya tidak terlalu jauh beda dengan kami pendampingan awal terhadap teman-teman yang HIV positif ya. Biasanya itu kami selalu menekankan bahwa keluarga, dukungan keluarga itu adalah hal yang paling utama. Konsep dasarnya adalah bahwa bagaimana dia mampu menampilkan diri. Mungkin dia sudah bisa menerima diri, tetapi bagaimana dia bisa menampilkan diri di luar kalau seandainya dalam keluarga saja tidak didukung. Banyak hal yang terjadi di keluarga misalnya, tidak usah dengan bicara ya,
tetapi dari gestur tubuh itu aja itu hantaman banget buat teman-teman ya. Tidak hanya orang yang positif tapi teman-teman di Kaido juga. Jadi buat saya apapun bentuknya di luar, dasar keluarga dulu utama untuk mendukung mereka. Karena pengalaman banyak teman-teman berani bicara di luar kalau dukungan kuat dari keluarga. Dan saya sangat-sangat luar biasa bahagianya di saat saya tahu Kak Ido punya mama sudah mulai terlibat itu, dan ada beberapa teman-teman lagi ya, orang tuanya juga ya Kak Ido ya. Dan dimanapun saya pikir seorang ibu, naluri seorang ibu itu akan sangat menguatkan anak. Saat orang tua berbicara di depan umum dan menerima, mengatakan bahwa iya saya punya anak seperti itu dan saya menerima dia, itu masyarakat akan dengan sendirinya pelan-pelan menerima. Jadi kembali Mama, menurut saya legitimasi dasar awal itu dari keluarga dulu. Itu menurut saya. Jadi Kaido diperkuat lagi pelangi kasih ya. Forum pelangi kasihnya ini diperkuat lagi dulu sebagai dasarnya. Terus kemudian lanjut lagi, Flow Bangmora sendiri saat ini dalam upaya gencar-gencarnya untuk melakukan kegiatan notifikasi pasangan dan mengejar teman-teman yang LFU. Kami teman-teman tidak dipungkiri memang banyak juga dari teman-teman Kaido mereka yang juga HIV positif, dan selama ini kami sudah koordinasi. Jadi mungkin kedepannya Kaido kita mungkin akan direpotkan lagi dengan Kaido mungkin tentang masalah teman-teman. Kami giat untuk melakukan assessment ya Kaido. Jadi teman-teman yang dari teman Kaido mereka itu yang HIV, biasanya kami assessment untuk menjangkau pasangannya. Untuk ayo kita ajak lagi untuk lakukan tes. Terus juga ada beberapa teman yang sudah pengobatan tapi menghilang lagi. Akhirnya kalau kami kesulitan sendiri, biasanya kami koordinasi dengan Kaido untuk ayo Kaido tolong bantu dulu supaya teman-teman ini diajak kembali. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih.